Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Warga Pringsewu geger temukan bocah hanyut di aliran sungai Wainenap. Warga RW 2 Wonokarto Pekon Wonodadi Gadingrejo Pringsewu digegerkan dengan penemuan sesosok bocah yang hanyut di aliran sungai Wainenap. Bocah laki-laki itu hanyut terbawa aliran air sungai Wainenap di Pekon Wonodadi pada Selasa 12 Maret 2024 pagi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saksi mata Sutris mengatakan dirinya melihat bocah hanyut tersebut dengan mengenakan pakaian Spider-Man. Dirinya juga mendengar jeritan warga bahwa ada anak hanyut di sungai. Sehingga saat itu dia pun bergegas untuk langsung berlari ke arah datangnya suara yang tidak jauh dari lokasinya bekerja. Setiba di lokasi, suara saksi langsung melihat ke aliran sungai dan melihat bocah berpakaian merah biru terlihat mengapung di bawah jembatan beton. Saksi langsung turun ke sungai dan mengevakuasi korban lalu membawa ke klinik Kosasi Gadingrejo. 69 rumah warga di Merbau Mataram, Lampung Selatan rusak tersapu puting beliung. Sebanyak 69 rumah warga di Dusun Merbau, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan rusak akibat angin puting beliung. Puluhan rumah tersebut tersapu angin puting beliung pada Senin 11 Maret 2024 kemarin sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Aris Wandi mengatakan pihaknya masih mendata korban dan kerugian imbas peristiwa tersebut. Aris Wandi menyebut tidak ada korban jiwa akibat angin puting beliung yang terjadi di Merbau Mataram. Lebih lanjut, kata dia, menyebut dampak bencana angin puting beliung di Merbau Mataram tersebut satu orang tertimpa asbes. Aris Wandi menyebut korban mengungsi berjumlah 10 orang. Lalu kata dia juga, satu sekolah juga rusak, yakni SD Madrasah yang mengalami rusak sedang di bagian atap sekolah. Upaya yang dilakukan tim TRC dan warga melakukan gotong royong melakukan bersih-bersih puing-puing dan batang pohon yang berserakan yang bisa dilakukan. Mall Bumi Kedaton gelar semarak Bazar Ramadan, ada pakaian hingga aksesoris. Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menggelar semarak Bazar Ramadan di Atrium Mall. Marketing Communication Mall Bumi Kedaton Ferdi Muhammad mengatakan, semarak Bazar Ramadan berlangsung tanggal 11 sampai 17 Maret 2024. Semarak Bazar Ramadan diselenggarakan Mall Bumi Kedaton untuk menyambut bulan Ramadan. Semarak Bazar Ramadan juga diselenggarakan untuk memudahkan konsumen membeli fashion yang biasa digunakan untuk kegiatan Ramadan. Di Semarak Bazar Ramadan ada 15 tenan yang berasal dari Mall Bumi Kedaton dan luar Mall Bumi Kedaton. Tenan-tenan tersebut menjual berbagai macam fashion mulai dari anak-anak hingga dewasa, seperti kaos, kemeja, gamis, tunik, rok, celana, hijab, tas, sendal, dan juga lainnya. Ada juga aneka aksesoris seperti gelang, jepit rambut, masker, strap max, kalung, dan masih banyak yang lainnya. Mengenai harganya jangan khawatir karena harga fashion dan aksesoris di sini sangat terjangkau. Istri Siri pelaku curanmor di Lampung Tengah dipenjara usai ditetapkan sebagai tersangka. Sempat diprotes ratusan warga karena dibebaskan polisi. Kini wanita berinisial NR 21 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Wanita tersebut terjerat kasus pencurian sepeda motor bersama suami Siri, inisial YD 22 tahun di Pasar Kampung Sendang Agung, Lampung Tengah pada Senin 4 Maret 2024. Kasat Reskrim AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengatakan NR dan YD ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus itu ditangani Polres Lampung Tengah sejak Rabu 6 Maret 2024. Kedua pelaku adalah Pasutri Siri asal Dusun Fajar Asri, Kelurahan Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Yudi menjelaskan keduanya sengaja datang ke Pasar Sendang Agung untuk mengincar sepeda motor.
Hal itu terbukti dari bekas patahan kunci T yang ditemukan di jaket tersangka YD. Mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian lanjut Yudi, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, tersangka YD mengincar motor Honda Beat BS 2907EW milik Dewi Amanah, warga setempat yang sedang belanja sayur. Kini keduanya mendekam di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Warga Sukajaya Rajabasa Jaya antusias sholat tarawih di Masjid Nurul Falah. Warga Sukajaya di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung antusias sholat tarawih perdana 1445 Hijriah di Masjid Nurul Falah. Imam Masjid Nurul Falah Ustadz Enjang memimpin sholat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024 malam. Ustadz Enjang mengimami warga Sukajaya untuk sholat tarawih dengan 11 rakaat. Warga Sukajaya antusias menjalankan ibadah sholat tarawih perdana Ramadan 2024. Jamaah memadati barisan saf masjid baik laki-laki maupun jamaah perempuan. Pengurus masjid membedakan tempat sholat tarawih laki-laki dan perempuan. Para jemaah perempuan juga membuat terlihat ramai pada barisan saf. Imam Masjid Nurul Falah yaitu Ustadz Enjang mengatakan pihaknya malam ini menggelar sholat tarawih perdana dengan 11 rakaat. Serangan harimau kembali terjadi, warga Lampung bakar kantor resort TNBBS. Seakan tak pernah berakhir, konflik harimau dan manusia kembali terjadi lagi di Lampung Barat. Kali ini hewan buas tersebut menyerang seorang warga Pokon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Lampung Barat bernama Samanan. Beruntung korban berhasil selamat. Ia langsung mendapatkan perawatan di Puskesmas Sri Mulyo, Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Pembina Satgas Lembah Suoh dan BNS Lampung Barat Sugeng Hari Kinario Adi mengatakan peristiwa penyerangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 11 Maret 2024. Selepas kejadian itu, korban langsung dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Ia mengalami luka robek di bagian kepala sepanjang 30 cm. Luka tersebut diduga karena terkena cakaran kuku harimau. Serangan harimau membuat warga Suoh dan BNS gerak. Selepas kejadian itu, ratusan warga menggeruduk kantor resort TNBBS yang ada di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Suoh. Akibat konflik ini, sudah ada 2 warga Suoh dan BNS yang meninggal dunia. Ditambah lagi, menurutnya ada beberapa provokator yang mempengaruhi warga untuk membuat kericuhan tersebut. Gelombang tinggi dan angin kencang sejumlah kapal nelayan di Lampung Selatan rusak. Beberapa hari terakhir cuaca ekstrim melanda perairan Rajabasa, Lampung Selatan. Karena cuaca ekstrim terjadi gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Rajabasa, Lampung Selatan. Akibat dari gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan para nelayan di sekitaran lokasi tidak berani melaut. Selain itu, akibat dari gelombang tinggi dan angin kencang perairan Rajabasa, Lampung Selatan itu, beberapa kapal nelayan rusak. Sejumlah video yang beredar di grup BMKG Maritim Lampung, ada beberapa perahu nelayan rusak dan tenggelam diterjang ombak di Waimuli Timur, Rajabasa, Lampung Selatan. Pok Darwis Desa Tejang Pulau Sebesi Rajabasa Tubagus Rahmatullah membenarkan bahwasannya saat ini sedang terjadi gelombang tinggi dan angin kencang perairan Rajabasa. Ia menyebut akibat gelombang tinggi dan angin kencang perairan Rajabasa, beberapa kapal nelayan rusak. Ia menyebut akibat gelombang tinggi dan angin kencang itu terjadi di beberapa daerah dan aktivitas nelayan lumpuh. Kemudian akibat gelombang tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1,5 sampai 2 meter di Pelabuhan Dusun 3 Regahan Lada, Desa Tejang Pulau Sebesi, beberapa perahu nelayan putus tali tambatan dan kerusakan perahu. Sementara itu, BMKG Stasiun Maritim Kelas 4 Panjang Lampung telah mengeluarkan potensi dan peringatan dini gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan laut Provinsi Lampung.